Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berkata untuk Indonesia, ingin bertanya kepada semua wakil rakyat, tapi ada juga semacam kegelisahan di perasaan ini ketika melihat partai politik. Saya hanya akan bertanya, sebetulnya partai politik itu mengedepankan anggota legislatifnya atau calon kepala daerahnya itu betul-betul hasil screening atau memang asal pilih? Sebut saja asal punya uang dia bisa maju. Saya hanya menitipkan saja kepada semua pimpinan dan anggota kader partai politik, karena sepertinya saya nggak ngerti tentang undang-undang perpolitikan, tapi ada kegelisahan yang memberikan pengertian pada saya bahwa negara ini sepertinya diatur oleh partai politik. Silahkan saja selamat berjuang untuk menjadi pemenang. Tapi apa tujuan kemenangan itu? Apakah hanya sekedar harga diri atau apa? Sebab yang namanya pemimpin itu harus memiliki kecemburuan. Seperti seorang suami harus cemburu kepada istrinya ketika istrinya berbuat yang tidak seperti apa yang diinginkan oleh suami. Suami akan melakukan introspeksi. Mungkin ada kekurangan pada kepribadiannya. Atau negeri ini, ketika ada beberapa bendera yang menyatakan memisahkan diri dari Indonesia, pemimpin harusnya cemburu. Kenapa mereka ingin memisahkan diri? Kalau pemimpin tidak punya kecemburuan, Masya Allah, mungkin tidak akan lama negeri ini akan bubar. Kenapa orang Indonesia yang dipimpin oleh pemimpin ini lebih suka barang-barang buatan luar negeri, bukan buatan Indonesia? Oh, mungkin karena kualitas buatan Indonesia tidak baik. Oh, saya sebagai pemimpin saya tidak suka itu. Saya ingin semua membeli buatan Indonesia, maka saya akan tingkatkan kualitas produksi dari buatan Indonesia. Kenapa banyak orang Indonesia yang kuliah di luar negeri begitu bangga dan sukanya mereka kuliah di luar negeri? Oh, mungkin karena kita tidak cukup berkualitas. Oke, kalau begitu saya akan tingkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Mungkin seperti itu kecemburuan seorang pemimpin. Nah, adakah mental seperti itu pada jiwa setiap partai? Saya tidak tahu. Saya mohon maaf kepada semua pimpinan partai. Kenapa? Karena saya sebagai rakyat tidak ingin dipimpin oleh orang kaya. Tapi saya ingin dipimpin oleh orang yang berpengetahuan, berwawasan, bertanggung jawab, ya, dan memiliki keinginan untuk memakmurkan rakyat yang dipimpinnya. Bukan saja memberikan kebahagiaan, tapi juga masa depan. Ketika saya sebagai seorang kakek tentram meninggalkan dunia ini, karena cucu saya pasti akan hidup di sebuah negeri yang baik. Seperti itu. Saat ini saya khawatir, akankah cucu saya tetap baik, tetap sujud sebagai seorang hamba di hadapan Khaliknya, atau cucu saya akan hidup di sebuah masa perjuangan di mana cucu cicit saya harus bertahan hidup di tengah kondisi hidup yang jahiliyah. Karena apa? Karena para pimpinan partai, kader partai maju sebagai wakil rakyat, entah wakil rakyat, entah wakil partai ini. Sebagai wakil di Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa memberikan kontribusi yang berarti bagi rakyat, atau kepala daerah yang dipilih oleh partai yang asal berani bayar. Janganlah titip, saya hanya titip saja, karena bapak-bapak di pengurus partai juga akan hidup tidak abadi, akan ada cucu Pak nanti. Apa yang kita lakukan saat ini akan berbalas. Mungkin kita akan tenang hari ini, tapi cucu kita akan menderita gara-gara kelakuan kita hari ini. Itu ya, titip. Saya khawatir saja, takut
Nanti malah cicit saya hidup di sebuah zaman yang di dalamnya sudah tidak ada bendera merah putih, juga tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Di dalamnya sudah tidak ada Pancasila. Bahkan mungkin cucu saya harus bertahan hidup seperti bertahan hidupnya saudara-saudara kita, anak-anak kita di Palestina, di Gaza. Kita nggak bisa nganggap remeh kepada satu yang terjadi hari ini. Kita harus betul-betul melangkah dengan perencanaan yang baik seperti itu. Ada fatwa dari Majelis Ulama untuk memboikot produk yang berkaitan dengan Israel. Kalaupun mungkin Israel tidak bergeming setelah diboikot habis-habisan dan tetap kuat, paling tidak Allah akan menghargai kita. Allah akan menghargai kita sebagai seorang yang berikhtiar. Demikian juga untuk keselamatan anak cucu kita nggak bisa egois. Dulu kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita dengan tanggung jawab yang besar. Bahkan tidak sedikit orang tua mengorbankan moralnya. Anaknya tidak naik, kemudian dia nyogok ke sekolah, dan waktu itu mungkin bisa disogok dan anaknya naik. Akhirnya anaknya menjadi pencuri. Auzubillahi min dzalik. Kita nggak bisa egois. Orang tua kita dulu melahirkan kita dengan rasa tanggung jawab, membesarkan kita dengan rasa cinta. Tolong cintai juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang boleh jadi mereka akan merasakan apa yang kita lakukan ini. Tidak salah mungkin kalau suatu saat ada seorang cucu kita yang mengatakan, ya hidup kita sekarang ini sengsara, ini karena kelakuan kakek kita. Misalnya seperti itu. Tidak mustahil itu. Jangan sampai kita menjadi seorang yang menderita di alam sana. Oke, kalau kita tidak percaya kepada alam akhirat, alam barzah, silakan saja, tapi kasihan nggak sih cucunya sudah tidak memiliki negeri yang memiliki arti, yang memiliki nilai, yang memiliki kesungguhan untuk membela rakyatnya. Ini saya kepada semua pimpinan partai, mumpung pilkada sebentar lagi ini, silahkan pilih calon gubernur, calon bupati, wali kota yang betul-betul hasil seleksi. Ya, sudah, jangan pakai harga diri, jangan pakai nama baik partai. Udah, kita berbuat baik saja, insya Allah nama baik itu ada. Tapi kan kalau saya ngambil orang itu nanti, sudahlah. Cari orang paling bertanggung jawab meskipun mungkin dia tidak punya uang. Cari orang yang paling berwawasan meskipun dia tidak punya uang. Cari dia orang paling pencemburu kalau melihat warganya lebih banyak menggunakan produk asing. Nah itu. Jadi insya Allah ya, banyak kok kepala desa ya yang sukses membangun desanya. Karena memang mereka menjadi kepala desa yang memiliki dedikasi. Bukan hanya ingin menang, tapi ingin rakyatnya makmur. Bukan hanya ingin berkuasa, tapi ingin rakyatnya tentram. Itu titip. Ini mah kepada teman-teman semua ketua partai di daerah ataupun di pusat, di mana sajalah yang namanya, atau kader-kader partai siapa saja. Sebab gini, gimana nggak kecewa sih? Saya mendukung partai A karena saya tidak suka partai C, misalkan itu. Pas pilkada A dan C berkoalisi, terus bikin partai buat apa? Kalau memang sama ujungnya pengen menang, udah satu aja partainya kan itu ya. Buat apa ada banyak partai? Enggak, kan kita beda misi. Beda misi dari mana kalau ujungnya harus berkoalisi? Saya nggak tahu ya. Saya bukan orang fisip, jadi saya tidak ngerti apa itu koalisi. Tapi kalau ujungnya harus main gapleh bareng semeja, udah buat apa lagi kita bikin partai, buang-buang biaya ya, buang-buang dana anggaran, atau memang sengaja bikin partai untuk cari duit. Artinya ya ada uang negara yang bisa kita serap, nggak apa-apalah kalah juga. Oh, jangan itulah. Rakyat itu bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Sebagiannya digunakan untuk membayar pajak. Itu dari keringat yang luar biasa, saudara. Terus udah gitu diambil. Buat kemenangan satu partai yang sudah menang, lupa kepada rakyat yang membayarnya. Masya Allah.
Hati-hati ya, saya tidak membenci yang manapun, tidak mendukung yang manapun, tapi yang jelas saya ingin memastikan saja bahwa saya berikhtiar untuk keselamatan anak, cucu, cicit saya ke depan. Karena saya ingin mereka menjadi orang-orang yang selamat bernegara, selamat berbangsa, selamat tentram, beribadah, apapun. Dan kalau masih ada sedikit agama di hati kita, kepada semua pimpinan partai dan kader-kadernya, kalau ada agama, masih ada agama di hati kita, titip. Anda akan meninggal bro, akan meninggal sis. Dan silakan ceritakan setelah kematian bahwa di sana di alam barzakh Anda akan mendapatkan siksa karena Anda mengambil hak milik rakyat dari pajak, kemudian Anda gunakan untuk kekayaan dan kemenangan Anda, kemudian Anda tidak bertanggung jawab merawat kami rakyat yang membayar pajak. Terlalu jauh ya. Oke, kalau terlalu jauh saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat pimpinan partai dan kader-kadernya. Saya hanya ingin bahwa kita akan mati, dan saya percaya setelah kematian ini ada kehidupan. Dan pahami, meminta ampun kepada Allah itu tidak mudah. Terlebih saat kita mempertuhankan kekuasaan, mempertuhankan kekayaan, mempertuhankan kemenangan, atau mempertuhankan apapun selain Allah. Ingat, Allah tuh lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah. Jadi titip, kematian sudah sangat dekat. Mungkin saya dulu, tapi ya silakan sajalah. Kalau ingin curang, ingin apa, so gini, ada saya tidak sebut ya. Ada saya kenal beberapa orang yang rasanya kok dia tidak pantas jadi kepala daerah gitu karena kelakuannya gitu kan. Meskipun saya tahu kelakuan saya juga belum cukup baik. Tapi untuk memimpin itulah harus yang maksimal, atau kelakuan yang terbaik di antara yang ada. Jangan yang terkaya di antara yang ada. Ya, titip ya. Itu saja. Hidup partai mana aja lah. Yang penting semuanya harus hidup, dan tentunya akan memilih pemimpin untuk kami rakyat dengan seleksi Anda. Saya tahu Anda adalah partai yang memiliki kualitas, ya, yang memiliki kualitas dalam menseleksi kader-kadernya untuk memimpin negeri ini atau memimpin daerah-daerah di negeri ini. Kalau asal-asalan, jangankan Anda, anak kecil aja bisa. Bahasa Sundanya anjang-anjangan, ya, bercanda, ya, main-main itu kan, ibu-ibuan, apalagi warung-warungan, pasar-pasaran, gampang itu. Tapi saya yakin semua politisi kita semuanya sudah dewasa dan tahu persis apa yang harus diperjuangkan. Bukan perut kita sendiri, bukan hawa nafsu kita, bukan birahi politik, ya. Ya pokoknya titip lah, ya. Titip, wahai para pimpinan partai dan semua kader, jangan asal memilih calon anggota legislatif ke depannya karena yang ini sudah, dan jangan asal-asalan memilih calon kepala daerah. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.